Kisah asal-usulnya. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Saya Natane Jesslyn dari 5B hendak bercerita tentang legenda Sungai Landak. Seperti apa kisahnya? Mari dengarkan. Konon di sebuah desa terpencil di pinggir hutan pedalaman Kalimantan Barat terdapat sebuah bukit dan gubuk kecil yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah tua bernama Danum dan Nabi. Mereka hidup sangat sederhana. Tapi jangan salah teman-teman, meskipun hidup sederhana, mereka sering menolong orang lain yang sedang kesusahan. Suatu siang, Pak Labi dan Mak Danum beristirahat di dalam rumah. Saat Mak Danum tertidur, ia bermimpi hal yang tak biasa. Mak Danum pun terbangun dan menceritakan mimpinya tersebut kepada suaminya. Apa? Bangun. Umak mimpi seekor kelabang warna putih muncul dari dalam rumah dan merayap ke halaman depan, lalu masuk ke sebuah genangan air. Ada saja nama ini. Memangnya ada kelabang berwarna putih? Danum berpikir sejenak lalu berkata, Umak pun bingung, Pak. Pasti ada sesuatu di balik mimpi Umak. Ayo, Pak, kita cari tahu. Mereka pun bergegas menuju ke tempat kelabang itu menghilang. Ternyata benar, di sana ada sebuah genangan air. Apakah ini genangan air yang ada di dalam mimpimu, Mak? Benar, Pak. Ini seperti mimpi Umak. Jawab Mak Danum terbata-bata karena masih belum percaya. Kemudian Pak Labi mencoba memasukkan tangannya ke dalam genangan air tersebut. Seketika Pak Labi terkejut. Ketika tangannya menyentuh benda yang keras, segera ia menarik tangannya kembali dan menghela napas panjang, lalu memasukkan tangannya kembali. Pak Labih kemudian mengangkat suatu benda. Ternyata benda tersebut adalah patung emas berbentuk landak. Mereka pun membawa pulang dan menyimpan patung tersebut. Nah, teman-teman, pada malam harinya Mak Danum bermimpi lagi. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh seekor landak yang besar dan landak itu bisa berbicara. Izinkanlah hamba tinggal di sini. Sebagai imbalannya, hamba akan memberikan semua yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan menginginkan sesuatu, gosoklah kepala patung emas itu sambil membaca mantra. Lalu sebutkanlah keinginan Tuhan. Hamba akan memberikan 2 mantra. Mantra yang pertama untuk meminta sesuatu, dan mantra yang kedua untuk mengakhirinya. Keesokan harinya, Mak Danum pun menceritakan mimpinya kepada suaminya. Pak, tadi malam Umak mimpi didatangi oleh seekor landak besar, pandai bicara pula, Pak. Katanya kita boleh minta apa saja, asalkan kita mengizinkannya untuk tinggal di rumah kita. Ayo, Pak, kita coba saja. Barangkali ada benarnya mimpi Umak itu. Umak coba ya, Pak. Oh, patung landak, kami ingin punya kepingan emas sekarang juga. Dan benar saja, seketika itu keluarlah kepingan-kepingan emas dari mulut patung tersebut. Setelah dirasa cukup, mereka pun kembali menggosok kepala patung emas itu sembari mengucapkan mantra yang kedua. Dan kepingan emas pun berhenti keluar. Pak Labih lalu meletakkan patung emas itu di atas meja. Pak Labi dan Mak Danum kemudian menggunakan kepingan emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan berita tentang patung emas pun menyebar ke seluruh desa. Hingga suatu ketika, sampailah berita itu ke telinga seorang pencuri. Pencuri itu pun bergegas menuju rumah pasangan suami istri itu dan mengintip dari celah jendela.
keesokan harinya, si pencuri pun mengambil patung emas tersebut dan membawanya ke sebuah desa bernama Ngabang. Kebetulan di desa itu akan diadakan pemilihan kepala desa. Saat itu sedang musim kemarau, sehingga para penduduk desa sangat sulit mendapatkan air. Mengetahui hal tersebut, si pencuri pun berkeinginan menjadi kepala desa. Ia lalu menemui seluruh penduduk desa yang sedang berkumpul. Saudara-saudaraku, desa kita saat ini sedang kesulitan air. Sudah lama hujan tidak turun di desa ini. Tapi tenang saja, aku punya jalan keluarnya. Si pencuri pun menggosok patung landak itu dan keluarlah air dari mulut patung tersebut. Semua masyarakat menyaksikan keajaiban tersebut. Mereka pun mengangkat si pencuri menjadi kepala desa. Ternyata rencana si pencuri tidak berjalan sesuai keinginannya. Air terus saja mengalir deras tanpa henti. Masyarakat pun merasa was-was. Pencuri itu bingung sebab ia tidak tahu mantra kedua untuk menghentikannya. Kemudian air mulai naik ke desa. Masyarakat pun segera berkemas dan mengungsi ke atas bukit. Sementara masyarakat sibuk menyelamatkan diri, si pencuri yang telah menjadi kades itu tidak beranjak juga dari desa itu. Walaupun desa ini tenggelam, aku akan tetap kaya karena memiliki patung emas, ucapnya. Si pencuri pun menyelam dan terus berusaha mengambil patung emas itu. Namun, ia kehabisan napas dan tenggelam. Beberapa hari kemudian, terbentuklah sebuah sungai yang besar. Penduduk sekitar pun memberinya nama Sungai Landak. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kita harus membantu orang lain yang sedang kesusahan, seperti yang dilakukan oleh Apak dan Umak dalam cerita. Dan kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan serakah seperti si pencuri. Sungguh senang ikut lomba bercerita. Wajah berseri tampak ceria. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan salam bahagia.